Lu pernah gak sih kepikiran pas ngeliat Nobita kayak ini orang tuh kayak gua banget gitu? Kalau pernah ya bagus lah, berarti gua nggak sendiri. Soalnya kadang gua mikir, kenapa ya karakter seabsurd dia tuh bisa kerasa begitu nyata gitu. Soalnya menurut gua Nobita itu bukan cuma karakter kartun pemalas doang, yang kerjaannya minta alat doang. Tapi ya, dia itu kayak ramalan masa depan manusia zaman sekarang, dan parahnya, ramalan itu emang benar-benar kejadian sekarang. Nah, di sini gua langsung kayak dapat hidayah gitu. Soalnya dulu pas gua kecil, gua pikir Doraemon tuh cuman hiburan yang lucu sama alatnya keren. Terus si Nobitanya tuh cuma anak malas doang. Tapi makin gede gua ngerasa sesuatu gitu. Kayak, wah gila ini orang kok makin relate ya sama hidup gua sekarang. Nah, pertanyaannya di sini. Kenapa gua mikirnya begitu? Simpel aja, coba kita pikir dulu nih. Sebagaimana kita ketahui nih, Nobita itu pasti punya solusi instan dari teknologinya Doraemon. Kayak pas mau ngerjain PR minta alat, terus mau jadi pinter minta alat, mau balas dendam ke Giant ya minta alat juga. Ya walaupun ujung-ujungnya gagal semua sih. Nah di sini langsung tuh gua mikir, kok dia gagal terus ya? Nah ternyata pas gua pikir lagi, ternyata karena dia ketergantungan banget sama teknologi. Ya intinya nggak mau berusaha sendirilah. Dan itu relate banget sama orang zaman sekarang. Sekarang, orang tuh hidupnya udah kayak Nobita, tapi versi dunia nyata. Cuma bedanya, alatnya bukan dari kantong ajaib, tapi dari alat kecil ini. Ya, apalagi kalau bukan HP. Nah, di sini lu sadar gak sih, kalau hidup kebanyakan anak muda sekarang tuh pasti gak jauh-jauh dari yang namanya teknologi. Contohnya aja pas bangun tidur, kebanyakan orang tuh langsung buka HP, terus kalau bosen tinggal scroll TokTok. Mau nyari jawaban tugas, tinggal kopas dari GPT. Pokoknya hampir semua hal itu udah bisa diselesaikan pakai teknologi secara cepat. Nah kalau ini terus berlanjut, semua orang tuh pasti ketergantungan sama teknologi kayak gini. Sama halnya kayak si Nobita ini yang dikasih semua alat keren, tapi tetap aja nggak maju-maju. Yang dimana hal ini tuh gara-gara dia nggak pernah belajar cara hidup tanpa Doraemon. Dan manusia modern juga sama, kita nggak bisa lepas dari teknologi. Contohnya tuh pasti ada beberapa orang yang panik cuma karena wifi rumahnya mati, atau ngerasa hidupnya hampa cuma karena HP-nya ketinggalan di rumah, padahal dulu tuh orang bisa hidup tanpa internet, HP, dan masih bisa bahagia. Kalau sekarang jaringan hilang aja langsung stres parah. Terus kalau dipikir-pikir ya, pembuat Doraemon tuh kayak peramal gak sih? Soalnya dia tuh kok bisa bikin karakter yang spesifik kayak Nobita, yang dimana menurut gua, itu tuh buat ngasih tahu ke kita secara gak langsung kalau manusia dikasih kemudahan terus tapi nggak punya niat buat berkembang. Ujung-ujungnya ya bakal kayak Nobita yang males, manja dan nyalahin nasib. Dan anehnya, beberapa kita malah bangga jadi kayak dia. Soalnya kadang kalau ada masalah dikit bilangnya tuh paling ya udah deh nanti juga ada yang bantu. Atau mungkin ngapain susah-susah kan bisa AI. Nah kalau kayak gini terus lama-lama otak yang ngomong itu dipakai cuman buat pajangan doang. Wah, berarti teknologi itu buruk ya, soalnya kan bukan berarti teknologi itu jelek ya. Soalnya gue juga nggak mungkin bisa ngomong ke lu tanpa teknologi. Tapi yang jadi masalah tuh kalau semua hal kecil aja kita serahin ke alat. Maksud gue nyampein ini tuh intinya kita jangan terlalu nyaman sama kemudahan. Soalnya kemudahan itu tuh ngebikin kita kehilangan rasa hidup. Sama halnya kayak si Nobita. Dia punya segalanya tapi tetap ngerasa hidupnya nggak guna. Kenapa? Karena nggak ada usaha yang bikin hasilnya berharga. Kalau lu dapat sesuatu karena capek sendiri, itu rasanya beda banget. Beda sama yang tinggal dikasih. Jadi intinya, Nobita itu bukan cuma sekedar tokoh yang pemalas. Dia itu lebih jadi peringatan. Kalau kita nggak belajar mandiri, kita bakal jadi generasi yang pintar teknologi tapi bodoh secara mental. Makanya mulai sekarang, coba dikurangin dikit ketergantungan itu. Nggak harus yang ribet lah, coba lu nyentuh rumput aja beberapa menit di luar sana. Ya intinya keluar rumah lah, jangan diam di rumah terus.